Kami ingin menyampaikan apa yang mungkin belum disampaikan, ya, yaitu sikap ulama dan peran ulama dalam menghadapi ISIS itu. Ya. Kami melihat ada dua sikap yang selama ini ada. Pertama, melihat fenomena ISIS ataupun kelompok-kelompok radikal yang lain sebagai sebuah kemungkaran yang wajib diberantas. Meskipun tentunya ketika pemberantasan itu bersama dengan pemerintah, ulama hanya melakukan pencegahan atau pemberantasan itu dalam 2 poin saja, yaitu memberitahukan dan menasihati. Selebihnya termasuk menangkap, memukul, bahkan sampai memerangi itu adalah sepenuhnya wewenang pemerintah. Ya. Dan ini banyak yang melakukan seperti itu. Tetapi saya melihat mudah-mudahan ini salah, nanti Pak Hasyim Muzadi bisa membetulkan. Justru yang banyak itu adalah yang kedua, sikap ulama itu. Apa? Banyak ulama saya perhatikan itu masih punya trauma dengan hal-hal seperti ini. Mengapa trauma? Pertama, dari sejarah, ada namanya Darul Islam, ada Negara Islam Lampung, ada NII dan sebagainya. Padahal mainstream paham Islam di Indonesia seperti tadi disebutkan oleh Pak Azumardi itu sebenarnya ahli sunnah wal jamaah. Dalam paham ahli sunnah wal jamaah itu tidak mengenal namanya pemberontakan, tidak mengenal namanya pelengseran kepala negara. Selama kepala negara itu masih mau sholat bersama umat, maka wajib umat ini taat kepada kepala negara sepanjang tidak diperintah untuk bermaksiat. Itulah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Tetapi nyatanya di Indonesia kok ada Darul Islam, ada Negara Islam Lampung, ya pernah itu kan, ada NII dan sebagainya. Ini orang-orang masih bertanya sampai sekarang. Dan belum terjawab. Orang-orang mengatakan andai kata itu radikalisme itu adalah amanat Islam. Tadi kami bilang pada Pak Bang Salim Said, mungkin Pak Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah sudah lebih radikal daripada kita. Mungkin Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah dulu radikal daripada kita. Mungkin Pak Hasyim Muzadi pernah dari ketua NU sudah jadi radikal. Kalau radikalisme itu adalah amanat agama gitu kan. Nah, makanya ini jadi pertanyaan, mengapa yang mendirikan DITII seorang Kartosuwiryo yang nggak pernah memimpin Muhammadiyah, nggak memimpin NU, Al-Wasliyah dan sebagainya. Terus siapa dia itu? Ya, kalau yang mendirikan negara Islam misalnya sekali Kiai Hasyim Asy'ari, sekali Kiai Ahmad Dahlan, mungkin orang percaya. Yang dirikan yang Lampung itu apa? Sarmidi, ya, yang baca Bismillah aja nggak bisa itu ya. Nah, apa? Nggak masuk. Nah inilah yang menimbulkan trauma bagi ulama sehingga ulama tidak bisa maksimal. Maka usulan kami ya itu bagaimana menghilangkan trauma ini. Jangan ditambahi dengan trauma-trauma baru. Tadi disebutkan oleh Bang Nasri Jamil ya, jangan kita memukul nyamuk dengan meriam gitu ya, menembak nyamuk dengan meriam, akhirnya kepalanya yang pecah, nyamuknya nggak mati lah gitu ya. Nah ini saya melihat seperti ya, misalnya kemarin, bahkan sampai hari ini masih diberitakan, di Jawa Timur ada buku namanya Pendidikan Agama Islam, PAI gitu ya. Di situ ada materi-materi yang radikalisme atau terorisme, katanya orang Islam ya boleh membunuh pemeluk agama lain ya. Ini perlu diselidiki ya. Gubernur Jawa Timur itu ya dalam pernyataannya kalau saya tidak salah minta maaf karena ada kelalaian gitu loh. Loh, ini kan dibikin oleh sebuah tim ya. Tim kan ada supervisornya. Kok bisa masuk seperti itu? Nah, apa ini tidak akan membuat trauma baru? Untung aja diprotes oleh masyarakat. Kalau nggak diprotes dan mungkin ini ada yang
yang belum ditarik buku itu. Nanti orang akan mengatakan bahwa Islam itu adalah memang mengajarkan terorisme. Buktinya ada buku PAI yang mengajarkan terorisme. Maka ini perlu diusut seperti ini. Jangan sampai kemudian ulama kemudian ya tambah trauma. Terus terang sampai sekarang belum hilang trauma orang-orang pesantren. Ya, kalau salah mohon maaf Pak, ya itu. Pernah suatu saat ada pernyataan bahwa pesantren adalah sarang teroris gitu. Ya, pernah dengar barangkali itu? Ya, pernah kan? Oh belum, barangkali lupa sudah itu ya. Ya, iya itu kan. Kemudian Kementerian Agama, waktu itu Menteri Agamanya Pak Maftuh Basyuni, Pak Kiai Maftuh Basyuni, membuat tim penanggulangan terorisme. Yang intinya adalah untuk dalam tanda petik menjinakkan pesantren, kira-kira begitu. Tapi apa terjadi kemudian, itu sudah disiapkan anggaran 3 miliar waktu itu. Ya. Ketika suatu wawancara dengan apa namanya radio, itu orang pesantren Jawa Timur itu mengatakan, kalau Anda mau ke pesantren, untuk masalah lain kami buka ahlan wa sahlan. Tapi kalau Anda mau ke pesantren untuk bicara terorisme, akan saya gembok itu kunci pintu pesantren serapat-rapatnya. Nah ini tolonglah, yang begini-begini itu jangan ditambahi lagi. Yang ada supaya disembuhkan dan kemudian jangan menambahi lagi gitu. Nah sekarang udah terakhir ya. Ya sekarang ya. Pak Hasyim Muzadi yang mantan